Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali mahasiswa-mahasiswi program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Selamat datang di pertemuan keempat ya, mata kuliah struktur data dengan saya lagi Bapak Rian Noval HSMkom sebagai dosen pengampu kalian. Baiklah, apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semangat beraktivitasnya dan selalu sukses. Bagaimana sekarang sudah masuk ke pertemuan keempat? Saya harapkan kalian sudah mulai mengerjakan tugas utamanya, karena nanti akan dipresentasikan setelah UTS. Dan jangan lupa tiap pertemuan setelah UTS nanti kebagian satu orang ya. Jadi setelah UTS pertemuan ke-9 satu orang. Nanti kita presentasi, boleh tanya jawab, diskusi di sana nanti ya, terkait metode yang kalian pilih untuk sorting data. Oke, berhubungan sama sorting data, hari ini insya Allah sesuai dengan penjelasan saya sebenarnya di pertemuan yang pertama, kita akan belajar tentang metode sebagai contoh. Metode sorting itu seperti apa? Di sini ada bubble sort, ada insertion sort, ada selection sort ya. Jadi ada 3. Ini bisa dijadikan bahan materi buat UTS juga. Dan kalian juga bisa menyimak sebenarnya seperti apa sih sebenarnya metode pengurutan data itu. Oke, baiklah, kita langsung saja ya ke materi. Di sini kita masuk ke slide yang pertama, yaitu tentang pengurutan data dasar ya. Sebenarnya salah satu proses pengurutan data yang dibuat khusus agar memudahkan dalam pencarian. Artinya ini sebenarnya kita masih belajar atau mencoba untuk memahami sebenarnya pengurutan data itu seperti apa sih gitu. Apa sih yang dituju untuk mengurutkan data gitu ya. Ya tadi seperti contohnya, kalian misalnya ada di phonebook atau di handphone kalian, di situ ada nomor kontak sudah terurut. Sebenarnya inti dari pengurutan adalah untuk mengefisienkan atau mempercepat ya proses pencarian data. Kemudian di situ ada contoh-contohnya ya. Sebenarnya Yellow Page ini sebenarnya buku yang di dalamnya itu terdapat nomor kontak gitu, atau nomor telepon yang ada di sebuah kota gitu atau sebuah provinsi. Sebenarnya ini dulu ya, zaman dulu. Mungkin zaman ini masih ada tapi sudah jarang dipakai. Jadi nomor-nomor telepon itu ada di Yellow Page, dan Yellow Page itu ketika kita lihat sudah berurutan gitu sesuai dengan abjad nama pengguna telepon atau yang punyanya gitu, yang punya teleponnya. Jadi misalkan A, Abdul, Adi, itu sudah diurutkan secara baik di Yellow Page. Kamus pun sama. Kamus kita ambil contoh mungkin kamus bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Ketika walaupun sekarang sudah ada Google Translate, sepertinya kamus sudah jarang dipakai. Tapi apabila kalian melihat kamus itu sendiri, bentuknya atau isinya memang sudah berurutan dalam artian dari sisi abjad ya. Jadi misalkan kita mencari sebuah kata read, misalkan kita harus biasanya di kamus juga sudah ada tanda-tanda gitu, tanda-tanda huruf A, huruf B. Jadi ketika kita ingin mencari sebuah kata dengan abjad huruf pertamanya, kita tinggal ambil huruf R tadi read, habis R, biasanya R kan A dulu ya abjadnya, RA misalkan. Kemudian setelah itu dicari lagi RE gitu, RE kemudian D, red gitu. Artinya apa sih? Oh, merah misalnya. Seperti itu. Dan selain itu juga kamus juga dari sisi manfaatnya ya, kita membahas manfaat ya untuk menerjemahkan, untuk mempercepat proses, maksudnya pencarian. Ketika kita mencari arti dari sebuah kata, kita langsung mencari
dari sisi awal abjad. Dan itu sudah berurutan. Laporan penjualan produk terlaris itu juga, file-file yang dikategorikan atribut, nama, tanggal, jenis file, dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita bukan bermain ya, kita sedang mengelola angka di Excel atau mengelola sebuah data, laporan, atau bentuknya list nama mahasiswa gitu kan, kita butuh sort untuk diurutkan gitu ya. Kenapa sih Pak? Ya karena untuk mempermudah proses pencarian, untuk mempermudah proses pengelompokan gitu. Ini NIM misalnya kalau di Unsera NIM program studi sistem informasi awalannya 111 ya. Misalkan itu ada angkatannya misalkan 2000 atau 19 biasanya 2018 atau 8 dan misalnya ada urutan berikutnya 103. Nah, itu diurutkan karena kami pun agar pada saat proses pencarian angkatan 2019 misalnya yang sudah ambil MKA siapa aja, kita lihat berdasarkan NIM dan sebagainya, itu sudah diatributkan atau dikategorikan ya berdasarkan atribut tadi, berdasarkan nama atau tanggal, tanggal masuknya, atau misalkan tanggal lahir, jenis filenya PDF, Word gitu dan sebagainya. Jadi segala sesuatunya di sini tentang pengurutan, di mana pengurutan itu dibutuhkan untuk proses pencarian. Kemudian ini sudah kita bahas sebenarnya dan sederhana sekali. Ada pengurutan itu ada ascending, ada descending. Ascending ya tadi dari kecil ke tinggi, kalau descending dari besar ke rendah atau dari tinggi ke rendah. Kalau ya tadi tergantung rule-nya ya. Kalau misalkan di situ abjad, misalnya kita punya Solo, Jogja, Jakarta, Medan, Kupang, ascendingnya berubah menjadi yang bisa dilihat di slide ya, Jakarta, Kupang, Medan, Solo, Jogja. Misalkan descendingnya berarti huruf Y dulu, S, M, K, dan J. Seperti itu ya. Jadi jenis pengurutan itu sendiri. Selanjutnya di teknik pengurutan data dasarnya atau metodenya di sini yang saya sampaikan ada bubble sort. Di sini ada 2 poin definisi yang perlu kalian pahami. Bahwasanya bubble sort ini merupakan teknik pengurutan data yang membandingkan setiap elemen dengan seluruhnya tapi ya di dekatnya. Kemudian terjadi penukaran apabila memenuhi kriteria tertentu atau sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Misalnya ascending posisi kiri, posisi kanan. Misalnya ascending berarti yang di kiri harus lebih kecil. Tapi kalau descending yang di kiri harus lebih besar, seperti itu. Jadi tergantung dari kriteria yang dibutuhkan atau sesuai dengan penyesuaian rule yang diterapkan di proses pengurutannya. Dan di poin kedua di situ bisa kalian lihat bahwasanya pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data sebelahnya secara terus-menerus sampai, jadi bubble sort itu akan berhenti apabila dalam satu iterasi atau dalam satu pengecekan itu udah nggak ada pertukaran data. Dicek, nggak ada pertukaran nih, tetap pada posisinya, berarti bubble sort berakhir. Seperti itu. Sifatnya cepat dalam menangani jumlah sedikit, lama ya jelas ya. Kalau datanya sedikit pasti cepat, kalau misalkan datanya banyak pasti lama gitu. Cara yang paling sederhana. Jadi sifat-sifatnya ya masih normal lah atau masih sifatnya masih dasar lah. Pengurutan yang sifatnya masih sederhana banget lah, itu bubble sort. Kemudian di sini ada contohnya bubble sort itu sendiri. Ini contoh versi slideshow ya, atau di PowerPoint-nya nanti ada versi tulis tangan yang sudah saya buat. Nanti kalian bisa simak ya. Dan yang paling penting seperti ini. Saya juga sedikit menyinggung masalah tugas di minggu kemarin, bahwasanya di minggu kemarin itu tugasnya ada yang saya bilang bahwasanya pada saat pengerjaannya atau pada saat tugas itu dikerjakan, mohon cantumkan atau tulis abjad sesuai dengan langkah-langkahnya. Misalnya A itu langkah pertama loh, B langkah kedua loh, C langkah ketiga, agar kita memahami bahwasanya itu algoritmanya, itu urutannya, itu metodenya, itu berdasarkan abjad yang dijabarkan secara berurut. Maka daripada itu, bagi rekan-rekan yang masih mengerjakannya itu menggunakan strip atau tanda bintang dan sebagainya, itu masih saya kurangi nilainya. Jadi
belum saya salahkan secara 100%, tapi masih saya kurangi nilainya. Kurangi pun bobotnya lumayan besar ya. Jadi yang namanya metode, algoritma itu segala sesuatu yang sifatnya berurutan, maka dikerjakan juga secara berurutan. Tanda berurutannya seperti apa Pak? Yang menggunakan angka bisa, 1, 2, 3, abjad bisa. Kalau misalkan strip, kita nggak tahu strip ini yang keberapa sih? Strip ini yang keberapa sih? Kalau misalkan urutannya aja dari sini ke sini, dari atas ke bawah terus ke samping, ya sebenarnya nggak masalah. Tapi itu tetap tidak menunjukkan keterurutan menurut saya. Maka diperlukan huruf abjad ataupun angka ya teman-teman. Dan kebetulan kalau di sini simbolnya kalau di PowerPoint cuma satu ya dalam kurung. Artinya contoh bubble sort 1. Nanti ada tahap 2 dia ngasih tahu 2 gitu. Itu tahap kedua loh, tahap ketiga loh gitu. Jadi kita pun jelas lah gitu. Tahapannya tahu dari mana ke mana. Kalau strip atau bintang kan kita nggak tahu nih, ini strip keberapa sih gitu kan. Ini strip keberapa sih? Walaupun dikerjakannya secara berurut, misalkan dari atas sampai bawah, ya artinya strip itu bukan menyimbolkan sebuah keterurutan. Seperti itu ya. Oke, di sini ada data 25, 57, 48, 37, 12, 92, dan 80, atau misalnya ini sebuah array lah gitu ya, dengan tipe data yang sama. Kemudian kita ingin mengurutkan menggunakan bubble sort. Nah di sini 25 dan 27 tadi sesuai dengan definisinya, elemen yang terdekat itu dibandingkan. Karena di sini contohnya ascending, maka bukan huruf ya, angka yang terkecil itu diletakkan di sebelah kiri, sedangkan yang terbesar tetap di tempatnya. Jadi misalkan 25, 57. Oh, misalkan 25 lebih kecil dibanding 57, tetap. Kalau misalkan dibalik, misalnya 57 sama 25, oh 25 yang lebih kecil, maka akan terjadi pertukaran data. Sebenarnya sih sesimpel itu kalau bubble sort. 57 kemudian dibandingkannya sama apa? Bukan balik lagi, tapi langsung ke elemen di sebelahnya. Sesuai dengan definisi lah. Dibandingkan dengan elemen di sebelahnya. Dibandingkan dengan 48, oh 57 lebih besar, pindah 57, 48 yang geser. 57 dengan 57 dengan 37 digeser lagi gitu kan. Bisa dilihat ya di sini. Mungkin saya bisa tunjukkan 57, 48, 48 yang pindah ke kiri, 57 geser. 57 sama 37, ternyata 57 lebih besar atau 37 lebih kecil, pindah 37. 57 sama 12, 12 lebih kecil, pindah ke sini. 57 sama 92, oh tetap pada tempatnya karena dia lebih kecil. Jadi bukan ke sebelah kiri sini ya, tapi di sini itu sebagai langkah pertamanya gitu, atau iterasi yang pertamanya gitu. Kemudian 92 dan 80 pindah ke 92 ke kanan. Nah setelah itu ini baru tahap 1 gitu ya. Tahap keduanya nah seperti ini, yang posisi data yang tadi dilanjutkan, nggak ngulang dari awal lagi ya. 25, 48, 37, 48 dan sebagainya, bisa dilihat ya di slide. Seperti itu. Ini yang ketiganya, keempatnya, dan kelimanya akan terjadi proses pengecekan ya. Tadi syaratnya jangan lupa, ketika terjadi pengulangan atau iterasi sampai tidak ada pertukaran baru dikatakan berurut. Jadi jangan sampai ketika kita lihat, oh ini udah berurut nih Pak, nggak usah dicek lagi, jangan. Itu jadi nilai juga misalkan kalian mengerjakan soal di mata kuliah saya. Oke, metode yang kedua adalah insertion sort. Dari namanya saja insertion, artinya ada yang disisipkan nih gitu ya. Di situ metodenya menggunakan pengurutan dengan cara menyisipkan ke dalam data yang telah diurutkan. Metode ini bisa dilakukan pada jadi kalau misalkan kalian pernah main kartu tuh, biasanya kalau remi biasanya ya, ada angka 7 taruh di, ada 8 sebelahnya, sebelah kanannya. Oh ada angka kecil di sebelah kiri gitu. Biasanya itu diurutkan karena menyisipkan gitu kan sifatnya. Oke, contoh insertion sort di sini ada 5, 4, 2, 7, 3. Nah, yang dijadikan acuan atau yang dijadikan tadi ya kartu yang pertama atau yang kartu yang dijadikan perbandingan, ada 2 kartu ya, jadi juga nggak cuma 1, ada 2 kartu, ada nilainya 5, ada 4, itu dibandingkan 5 dan 4. Oh, karena ini ascending, maka yang lebih kecil di sebelah kiri, maka pindahlah 4, 5 di sini. Nah 4 dan 5 ini jadi acuan atau jadi patokan lah. Kemudian tinggal nyisip-nyisipin aja, ada 2 bandingkan dulu. Jadi yang penting konsistensi ya metode itu. Boleh dibandingkan ke kanan dulu, boleh, kemudian dibandingkan ke kiri, boleh. Karena syaratnya apabila dibandingkan ke kanan dia harus lebih besar, kalau misalkan dibandingkan ke kiri dia harus lebih kecil, baru dia pindah. Tapi kalau
misalkan di kanan dia lebih kecil, di kiri dia lebih besar, artinya tidak sesuai dengan kriteria yang diminta, maka dia tetap pada posisinya. Seperti itu. Itu insertion sort. Seperti ini, 45, 2 masuk, monggo kanan dulu boleh, 4 dulu boleh, dibandingkannya asal konsisten. Pada saat tahap berikutnya harus sama. Misalkan gini, versi saya bandingkan dengan yang kanan dulu, maka dia harus lebih besar. Ternyata tidak. Dia tetap pada posisinya. Ketika dibandingkan dengan 4, oh ini ya, ketika dibandingkan sama 4, oh ternyata dia lebih kecil, maka dia pindah, si 2 ini geser ke sini gitu. Dan langkah berikutnya 4 dan 5 ini tetap jadi patokan atau acuan. Angka 7 disisipkan, saya kanan lagi ya, karena sesuai dengan metode tadi harus konsisten. Dibandingkan dengan kanan lagi lebih besar, maka dia pindah. Kemudian 3 ini, nah 3 ini bukan ke sini ya harusnya ya, tapi 3 ini disisipkan di antara 4 dan 5. Bukan ke sini, ini salah panahnya, teman-teman. Panah yang 3 ini salah. Harusnya 3 ini disisipkan antara 4 dan 5 tetap, karena 4 dan 5 sebagai acuan atau patokan. 3 dan 4 masuk sini, ternyata lebih kecil, maka dia pindah ke sini. Nah, ketika ada elemen lagi gitu. Jadi perbandingan insertion sort itu ketika dia sisipkan, apabila misalkan disisipkan, oh dia lebih kecil, dia sebelah kiri, dia harus ngecek yang elemen yang ada di kirinya lagi. Apabila benar-benar udah nggak ada elemen, baru dia berhenti. Kayak ini ya, 3 masuk ke 4 dan 5, oh lebih kecil, dia pindah ke sebelah kiri, dia pun harus ngecek lagi sama 2. Oh ternyata dia tetap lebih besar, maka dia tetap pada posisinya gitu. Makanya 2, 3, 4, 5, 7 berurut. Dan berakhirnya insertion sort ini ketika semua elemen itu sudah disisipkan. Ini udah, berarti beres. Nah, prosesnya aja yang agak lama ketika dia disisipkan. Karena dia harus ngecek kanan kiri. Kanan lebih besar, oh dia pindah lagi. Ternyata ada lagi di kanan, besar nggak nih? Besar, oh pindah lagi. Ada lagi nggak nih kanan? Besar pindah lagi gitu. Sampai dia tidak ketemu dengan elemen lain. Seperti itu. Itu insertion sort. Ya. Dan yang terakhir ada selection sort. Di sini definisinya metode pengurutan data dengan cara menentukan titik awal. Dan nanti di sini ada pos awal, ada pos min ataupun pos max, itu berhubungan sama kriteria. Pos min artinya posisi minimum. Kita harus mencari nilai yang paling kecil kalau minimum. Tapi kalau pos max, kita harus mencari nilai dengan angka yang terbesar. Dan jadi pertukaran data. Seperti itu. Jadi cuma menselect. Jadi menselect itu memilih. Ini posisi awal. Dan kalau selection sort, ketika dia sudah berada di posisi awal, di tahap yang pertama, dia pasti disimpan bahasanya atau dalam tanda kutip kiasannya gitu ya, atau kata lainnya gitu, atau istilahnya itu disimpan secara permanen. Jadi nggak usah diotak-atik lagi si elemen berikutnya. Nanti selection sort juga akan kita bahas ya di sini. Oke, contohnya seperti ini. 60, 50, 40, 20, 70, 30. Kemudian posisi awal ditentukan terlebih dahulu ya, karena posisi awal di sebelah paling kiri. Posisi awal, kemudian dicari pos minnya. Cara pencarian pos minnya gimana Pak? Selection sort membandingkan semua. Jadi yang paling kecil yang mana nih? 60, 50, oh lebih kecil 50. 50, 40, oh lebih kecil 40. Jadi yang bertahan 40-nya, hampir sama kayak bubble sort. Cuma bedanya hanya penentuannya aja. 40, 20, oh lebih kecil 20. 20 sama 70, lebih kecil 20. Dan terakhir 20 sama 30, dibandingkan semua. Paling kecil berarti mana? 20. 20 ditentukan sebagai pos min. 60 diposisikan sebagai pos awal, maka terjadi pertukaran data. 20 disimpan dan 60 pindah ke tempat 20. Dan 20 ini disimpan secara permanen, artinya nggak boleh diotak-atik. Dia udah disimpan aja. Dan yang akan bergerak atau yang akan dijadikan sebagai pos awalnya adalah elemen yang keduanya, yang di situ statusnya menjadi elemen yang pertama. Karena 20 udah disimpan nih. Jadi dia bukan nggak punya ya, artinya dia udah nggak berindeks lagi. Yang diindeks satukan adalah 50. 50 pos awal, cari lagi pos minnya 30, maka akan terjadi pertukaran. Terus sampai dengan selesai. Nah, sampai dengan pos awal, pos min sudah dipindahkan sampai tidak ada elemen yang dibandingkan lagi. Misalnya ini terakhir ya, 70 sama 60. 70 sebagai posisi awal, 60 sebagai posisi minimum, maka akan terjadi pertukaran kan? 60 disimpan secara permanen, tinggal 70.
70 ketika mencari data di sebelahnya itu udah nggak ada, nah artinya selection sort sudah berakhir. Maka terjadilah pengurutan seperti yang ada di slide ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di slide materinya, dan ini contoh sederhana ya pengerjaannya. Jadi boleh saja dijadikan acuan kalian dalam mengerjakan tugas-tugas dari saya. Tapi apabila kalian mau improvisasi, atau kalian mau, Pak, saya coba mengerjakan selection sort ini dengan cara saya sendiri, artinya dengan kalimat-kalimat atau keterangan-keterangan dari kalian, itu sangat diperbolehkan. Artinya kalian improvisasi. Yang jelas, intinya kalian harus menjelaskan langkah-langkah selection sort ini dengan cara yang baik. Artinya pembaca itu paham loh, oh seperti ini ternyata selection sort. Ini contoh dari saya ya. Misalnya ada kekurangan, mohon dikoreksi, diskusi sama saya apabila ada yang terlewat. Di sini yang saya bahas, yang ternyata ini kebalik ya. Nggak apa deh, kita bahas selection sort dulu ya. Tadi kan kebetulan di slide yang paling terakhir kita bahas ini nomor 3. Ceritanya saya punya array atau data ya, dengan elemen nilainya ada 3, 1, 4, 2. Kemudian tahap awal membandingkan seluruh elemen dan mencari nilai terkecil untuk disimpan pada posisi awal. Nah, maka daripada itu di sini ada posisi awal dan posisi minimum. Caranya dibandingkan semua elemen 3, 1, 4, 2. Kalau saya seperti ini ya simbolnya ya. Ada 3 lebih besar dari 1, kemudian 1 kurang dari 4. Jadi 1 ini, jadi yang paling kecil bertahan. 3 kurang dari 3 lebih dari 1, maka 1 ini yang akan dibandingkan sama 4. Gitu ya. 3 sama 1, oh 1 paling kecil. 1 sama 4, oh 1 paling kecil. 1 sama 2, oh 1 paling kecil. Maka 1 berada di posisi minimum. Letakkan di sini posisi minimumnya, posisi awalnya 3, terjadi pertukaran. 1 saya sengaja kotakkan agar kalian paham di sini elemen ke-1 disimpan secara permanen. Sehingga sisanya adalah 3, 4, 2. 3, 4, 2, kemudian dibandingkan semuanya 3 sama 4 sama 2, oh paling kecil ternyata di sini adalah 2. Kemudian 2 jadi posisi minimum, 3 menjadi posisi awal. Terjadi pertukaran, 2 masuk ke sini, 1 dan 2 disimpan secara permanen. Elemen ke-1 dan 2 disimpan. Kemudian 4 dan 3 dibandingkan seluruh elemennya, ternyata 3 lebih kecil, maka terjadi pertukaran ya, 4 sama 3, 3 disimpan secara permanen dan 3, 4. Sampai tidak ada elemen lain yang dibandingkan, maka maka status atau proses selection sort telah selesai. A1, 2, 3, 4, seperti itu. Pengerjaannya boleh seperti ini ya teman-teman. Arti titik 3 ini berupa kesimpulan atau hasil akhirnya. Contoh bubble sort, nah scanning juga ada 3, 1, 4, 2. Saya beri indeksasi ya, sengaja di sini biar kalian paham juga ya. Ada 1, 2, 3, 4, posisi indeks ke-1 3, di sininya kedua 1, 3, 4, 4 dan 2. Bandingkan sesuai dengan kriteria scanning, maka nilai terkecil diletakkan pada posisi elemen sebelah kiri. Nah, berarti dibandingkan ya 3 sama 1, pindah 1 di sini. 3 sama 4 bandingkan, tetap pada posisinya. Kenapa? Karena 3 lebih kecil dibanding 4. Kemudian 4 dan 2 bandingkan, oh bergeser, terjadi pertukaran karena 2 lebih kecil. Maka proses atau hasil di tahap 1 hasilnya 1, 3, 2, 4. Masuk ke tahap 2, A 1, 3, 2, 4. 1 bandingkan dengan 3 hampir sama ya. Jadi yang namanya metode itu konsisten, jangan sampai ada perubahan langkah gitu atau cara. Misalkan tadi tiba-tiba gini, misalkan tahap 1 saya bandingkan elemen ke-1 dengan elemen kedua misalkan. Misalnya lebih kecil disimpan sebelah kiri. Nah, posisi langkah kedua misalkan lebih kecil disimpan di sebelah kanan. Artinya kan terjadi perubahan cara atau tidak konsistensi dalam melakukan sebuah tahapan. Artinya itu bukan sebuah metode. Metode itu dijalankan secara berurutan dan dilakukan secara konsistensi. Artinya langkah yang sudah dilakukan itu harus sama. Tapi bukan secara tahapan ABC ya, tapi dilakukan secara keseluruhan. Ini kan secara keseluruhan nih, A ini secara keseluruhan, maka B pun harusnya sama, C pun harusnya sama, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sebuah metode ketika diterapkan pada soal lain, intinya gitu, diterapkan pada soal lain, ya harusnya caranya sama juga gitu, jangan sampai dibeda-bedakan.
Kayak tadi misalnya tahap pertama atau misalkan metode yang sudah dilakukan, misalkan sebenarnya ini keseluruhan metode ya, tapi dikemas dalam satu tahap. Misalkan tahapannya tadi kiri kanan, kiri besar, kiri yang kanan. Tapi ketika yang tahap atau tahapan keseluruhan yang keduanya malah diganti gitu. Jangan sampai. Jadi harus konsistensi. Ini pun sama ya. Jadi dibandingkannya sama ya, 1 dan 3. Ini pun sama gitu. Dibandingkannya elemen 1 sama elemen 2 gitu. Dimulainya gitu kan, sesuai. Kemudian ini tetap pada posisinya 1 3 2 4, di sini 1 3 2 bandingkan. Oh, terjadi pertukaran nih di sini nih. Karena 2 lebih kecil ya, maka 2 di sini. Jadi 3 di sini. Nah, kalau misalkan enggak konsisten nih algoritmanya, biasanya misalkan gini, 3 sama 2 bandingkan, oh 2 lebih kecil, 2-nya pindahnya ke sini misalkan. Nah, itu tidak konsisten. Karena yang di atas pun pengerjaannya ketika 2 lebih kecil dia pindahnya ke sini doang, nggak pindah ke paling kiri gitu. Itu namanya konsistensi. Bandingkan, kemudian seperti ini, bandingkan tetap pada posisinya. Nah, sebenarnya kalau dilihat secara kasat mata atau secara manusiawi gitu ya, oh ini udah berurutan Pak, jangan sampai kalian langsung inilah hasilnya. Itu saya salahkan pasti. Artinya bukan disalahkan secara 100% ya, pasti dikurangi lah nilainya mungkin sekitar 40%-an atau 30%-an. Kenapa? Karena kalian belum melakukan iterasi selanjutnya sesuai dengan judul bubble sort, sesuai dengan definisinya bahwasanya sampai pada iterasi tertentu dan tidak terjadi pertukaran data, baru itu berhenti gitu. A1, 2, 3, 4 bandingkan nggak apa-apa. Oh, tetap pada posisinya. 2 sama 3, oh tetap pada posisinya. 3 sama 4, oh tetap pada posisinya. Baru dikasih kesimpulan. Setelah proses tahap C, ya C itu ini, tidak terjadi pertukaran posisi elemen, maka array A dinyatakan telah berurut secara ascending gitu. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi ini sudah dinyatakan berurut. Dan terakhir, contoh insertion sort yang saya kerjakan ya. Di sini contoh sederhananya ascending. A 31425, kemudian seperti tadi ya, saya sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Tahap awal mengambil 2 elemen di depan untuk dijadikan acuan bahasa saya. Kalau misalkan kalian nanti mau pakai istilah patokan, atau misalkan Pak jadi apa ya, sumber, atau misalkan Pak ini jadi acuan, kalau saya jadi acuan saya 3 dan 1 dibandingkan sesuai dengan kriterianya. Dijelaskan di situ ya, keterangannya jelas. Sesuaikan dengan kriterianya, karena ascending maka 1 diletakkan sebelah kiri, 3 di kanan. Selanjutnya sisipkan elemen di sebelahnya. Jadi 31 ini jadi acuan, sebelahnya itu 425. Perbandingan 4 sisipkan, dan di sini panahnya ada keterangannya ya, sisipkan. Nah, itu menjadi nilai plus juga. Semakin jelas keterangan yang kalian kerjakan, itu semakin bagus nilainya. Jangan asal cuma 1, 3, tiba-tiba 4 kasih panah aja gitu. Nah, itu kurang. Pasti saya salahkan. Jadi yang paling penting di sini bukan sebenarnya selain kalian memahami metodenya, kalian sebenarnya, oh saya udah tahu kok metodenya Pak, tapi kenapa disalahin? Bukan itu, tapi cara penyampaian kalian terhadap soal atau jawaban yang kalian kemas itu dimengerti nggak sih oleh pembaca gitu. Jelas nggak sih keterangannya gitu. Tersusun nggak sih kalimatnya, kata-katanya jelas nggak sih? Apa jangan-jangan asal-asalan aja? 3-1 tiba-tiba ada 4, 4-nya pindah ke sana. Tanpa ada keterangan bahwasanya 4 itu lebih besar dari 3, misalkan seperti itu. Itu menjadi nilai kalian di sana. Di metode ini atau pada saat pengerjaannya, nilai kalian itu ada di pemahaman dan proses penyampaian informasi yang kalian ketahuinya. Seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar, oh saya paham, saya ngerti semua metode, saya dapat nilai 100. Belum tentu. Jadi apabila kalian ngerjainnya tadi nggak ada keterangan, tiba-tiba nulis doang 1, 3, 2, tiba-tiba 2-nya di sini misalkan. Kemudian ada angka 5, 5-nya taruh sini. Nggak ada keterangan apapun, atau tidak ada tulisan, tidak ada definisi ataupun penjelasan yang menurut saya itu ternyata nggak kalian sisipkan, itu bisa jadi pengurangan nilai buat kalian ya. Jadi nggak serta-merta paham sendiri terus ngerjain, asal ngerjain, kemudian kamu ngerti sedangkan pembaca bingung ini maksudnya apa sih, itu bisa saya kurangi lah nilainya. Jadi nggak disalahkan secara 100%. Dan yang terakhir, penilaian juga berdasarkan penulisan kalian. Penulisan itu ya tadi berurutan, tulisannya rapi, walaupun punya saya nggak begitu rapi ya teman-teman, mohon maaf. Misalnya ada coretan di tip X gitu, itu juga jadi nilai buat kalian ya. Oke,
Kita lanjutkan ya. 4 di sini ada keterangan loh, sisipkan. Jadi 4. Nah, dan di sini pun ada keterangan ya. Jadi nggak cuma 4 taruh di sini gambar tok gitu, gambar doang. Di sini ada penjelasan. Apabila lebih besar letakkan di kanan. Di sini ada keterangan perbandingan. 4 lebih besar dibanding 3, maka 4 diletakkan di sisi kanan. Kanan 3-nya ya. C, sisipkan 2 karena 4 udah tadi ya. Sisipkan 2, dicek terhadap elemennya ke kanan dulu ya, kanan dan kiri sesuai. Jadi ini yang disebut salah satunya konsistensi. Saya tadi ngebandingin 4 itu sama yang kanan dulu, 3. Maka ketika datang 2, dia pun dibandingin sama 3 dulu, bukan sama 1 ya. 2 dulu dicek. Ternyata 2 tuh lebih kecil, dia diem pada tempatnya karena tidak memenuhi syarat. Kamu kalau mau pindah harus lebih besar dari saya, kata 3. Oh, ternyata enggak, yaudah kamu diem aja. Terus kata abis kanan baru ke kiri. Saya sudah 2 ini bilang ya ke 1. Saya bandingin sama kamu. Oh, ternyata kalau kamu mau pindah ke saya, kata 1, kamu harus lebih kecil dibanding saya. Nah, maka 2 ini, oh saya lebih besar. Ya udah kamu tetap pada posisinya gitu. Maka tetap pada posisinya. Ada keterangannya juga di sini ya. Nah, setelah itu 1 2 3 4 5 disisipkan 2. Disisipkan 5 ya, angka 5. Sisanya tadi ya. Dari 2 ini sisanya tinggal 5. Ketika disisipkan, karena yang jadi acuan adalah 1 dan 3, disisipkannya itu otomatis kena dengan angka 2 atau dengan nilai 2 ini. Jadi bukan disisipkan di sebelah sininya, di sininya bukan, tapi di tengah-tengah antara 1 dan 2. Maka dia akan dibandingkan terhadap nilai 2 dulu ini, atau elemen yang kedua dibandingkan. Tuh, cek terhadap elemen yang dituju, kemudian bandingkan. Karena dia kena sini gitu, bukan disisipkan ya, bukan di sini ataupun di sini, maka dia harus dibandingkan dulu terhadap elemen ini. Karena dia letaknya sudah di tengah-tengah antara 1 dan 3 gitu kan, yang dijadikan acuan tadi. Nah, 2 bandingkan sama 5, 2 lebih kecil. Taunya 2 ini lebih kecil, maka dia tetap pada posisinya 2-nya ya. Jadi 5 itu di kanannya 2. Nah, setelah itu 5 dibandingkan dengan 3. Ini prosesnya ya. Dibandingkan dengan 3, saya jelaskan di sini 3. Ternyata 5 lebih besar, maka dia bergeser. Kamu geser ya 5, kata 3. Kemudian 5 bandingkan lagi karena masih ada elemen di sebelahnya. Jadi prosesnya perbandingan pada saat penyisipannya itu sampai dengan tidak ada elemen lagi yang dibandingkan. Setelah itu di sini 5 sama 4 atau 4 sama 5, ternyata 5 lebih besar. Maka 5 berada di posisi paling kanan. Dia pindah lagi, ting 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 5. Kalau ada angka lagi atau ada elemen lagi di sebelah kanannya, maka 5 itu harus dibandingkan. Kebetulan di sini karena sudah habis gitu kan, maka tidak terjadi perbandingan lagi. Nah, di sini ada kesimpulannya, operasi metode insert sensor berhenti apabila elemen yang ini disisipkan ya, karena ini kurang huruf, disisipkan telah habis gitu ya. Maka ini hasilnya 1 2 3 4 5. Kan tadi udah ya. Sisanya kan 2, 5, di sini 5 disisipkan. Enggak ada angka lagi kan sayang 5 gitu. Maka insertion sort berhenti. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan berkaitan sama metode pengurutan datanya. Kalau kalian buat presentasinya, acuannya bukan yang ini, tapi acuannya yang saya berikan di pertemuan ke-1 atau kedua ya, lupa saya. Yang jelas nanti kalian lihat lagi di videonya pertemuan 1 ataupun 2, itu udah saya jelaskan seperti itu loh slide-nya gitu. Kemudian seperti itu loh cara penyampaiannya, seperti itu loh penjelasan yang harus kalian jelaskan, dan nanti mungkin ada tanya jawab karena nanti sifatnya harus menggunakan Zoom ya. Jadi harus teleconference, artinya kita bisa ngelihat kalian presentasi, dan setiap pertemuannya 1 aja cukup, nggak usah lama-lama. Nanti tanya jawab teman-temannya, kalau ada yang mau tanyakan, karena nanti itu menjadikan acuan nilai juga keaktifan kalian dalam tanya jawab. Dan nanti saya menilai kalian secara langsung, artinya secara langsung itu kalian bisa nggak sih benar-benar memahami metodenya gitu loh. Dan kalian bisa nggak sih menyampaikan metode itu secara baik dan benar, seperti itu. Itu aja ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang saya ucapkan, karena hakikatnya manusia salah dan lupa, tapi kita berusaha untuk mencari kebenaran dan dalam proses kebaikan ya. Dan hakikatnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.